Setelah bahas satu persatu dari macam-macam teori pendidikan, tadi ada sitar, ada S tadi apa? Sinoptik, kemudian I inkremental, T transaktif, A advokasi, R yaitu radikal. Untuk mudah mengingatnya, kita bayangkan aja tuh sitar itu gitar kayak gitu ya. Jadi untuk kalau terbayang apa sih teori pendidikan, ya gitar gitu ya, supaya ingat, supaya gampang ingatnya. Oke, yang pertama itu tentang persamaan. Apa sih menjadi persamaan dari teori-teori tersebut? Yang pertama yaitu mempunyai tujuan pemecahan masalah ya. Jadi dari teori masing-masing ini ya tujuannya satu, untuk memecahkan masalah, bukan untuk menambah masalah. Terus yang kedua yaitu mempunyai objek perencanaan yang sama, yaitu perencanaan objeknya manusia dan lingkungan sekitar kayak gitu. Hampir dari semua ini ya sama, objeknya manusia dan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan punya konsentrasi internal walaupun dalam penggunanya terdapat perbedaan penitik keberatan ya. Jadi masing-masing teori ini yang punya data, terusan punya kelebihannya masing-masing ya, dan direncanakan oleh para ahli kayak gitu. Terus yang persamanya yang terakhir yaitu mempertimbangkan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap pencapaian tujuan kayak gitu. Dalam semua teori-teori perencanaan tadi ya, yang jadi pertimbangannya adalah aspek sumber daya dan apa yang akan menjadi capaian tujuan tersebut. Oke, setelah beranjak dari persamaan, kita masuk ke dalam perbedaan dari masing-masing teori tersebut. Tentu teori-teori tersebut punya spesifikasi atau perbedaan dari masing-masing teori kayak gitu ya. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari sinoptik. Sinoptik ini dipandang sebagai teori yang paling luas cakupannya, jadi berbeda dengan teori-teori yang lain. Jadi metode sinoptik ini adalah lebih komprehensif baik dalam metode ataupun kerangka berpikirnya kayak gitu ya. Terus yang kedua yaitu ada perbedaan perencanaan inkremental. Inkremental ini lebih mementingkan lembaga pemerintahan ya. Hal ini bertolak belakang dengan perencanaan vokasi yang lebih mementingkan kepentingan umum. Terus yang keempat yaitu yang ketiga yaitu ada teori transaktif. Transaktif ini mengedepankan faktor-faktor perseorangan ya. Jadi perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial ya, dan kurang sejalan dengan perencanaan sinoptik dan inkremental. Yang keempat yaitu ada perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi cenderung pendekatannya hukum dan objek mereka ambil ada perencanaan golongan yang lemah ya. Jadi advokasi ini lebih mementingkan kepentingan umum dan mengedepankan orang-orang yang lemah kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu radikal. Radikal ini ya, perencanaan yang seolah-olah ini spontan ya, atau terjadi sekonyong-konyong kayak gitu. Kayak sekarang ada COVID gitu, maka dibikin sebuah perencanaan tentang bagaimana undang-undang darurat. Jadi lebih kepada situasi yang terjadi kayak gitu. Hal ini bertolak belakang dengan teori komprehensif yang sangat mementingkan bahwa perencanaan itu ya harus metodologis, bukan spontan seperti itu gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu penyampaian dari saya. Kemudian yang materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya kepada Kang Asep Yunus Mubarok, dipersilakan. Assalamualaikum.